Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kita, dan Dia pagi hari ini karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, anugerah yang baru yang dapat kita nikmati, yang dapat kita mengucap syukur atasnya. Apapun segala kondisi kita boleh ada sekarang, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita mengawali hari kita pagi hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan suaranya yang menjadi kehendak yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surga, sungguh kami mengucap syukur dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, memberkati kami, tuntun langkah hidup kami melalui berbagai perkara. Meski kami ada dalam pergumulan yang sedang kami hadapi, tapi sungguh kami mengucap syukur. Tuhan karuniakan hari yang baru, anugerah yang baru, kebaikan yang baru yang kami dapat nikmati. Ajar kami mengucap syukur senantiasa atas segala kebaikan Tuhan dalam berbagai keadaan yang sedang kami alami pagi hari ini. Berkati kami semua Sobat Messenger di dalam merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema, menjadi bread of life dalam kehidupan kami, yang kami taati, yang kami lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 11 ayat 1 hingga ke 11. Kitab Hosea pasal 11 ayat 1 hingga ke 11. LAI berikan judul di sana, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Demikian firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung.
Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau kepada hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinaskan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, Ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah teruslah melihat kebaikan Tuhan. Teruslah melihat kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, acap kali dalam kehidupan yang kita jalani, ketika semua berjalan lancar, ketika semua baik-baik saja, kita acap kali melupakan akan kebaikan Tuhan. Kami pernah memiliki tanaman hias pakis yang kami letakkan di dalam pot-pot yang ada. Sebagian kami taruh di meja tamu sebagai hias yang indah tentu saja di sana. Ketika kami melihat bahwa tanaman pakis ini tampak segar, tampak indah, kami menikmati dengan senang. Tapi kami lupa untuk menyirami dengan air. Sehingga ketika beberapa hari kami melupakan untuk menyirami air, dan tanaman pakis ini tampak mulai kekuning-kuningan, kami baru ingat, oh iya, ini sudah lama berhari-hari tidak disirami dengan air. Maka kemudian kami menyirami dengan air. Ketika nampak tanaman itu mulai menguning. Kemudian beberapa hari kami rajin lagi untuk menyiram tanaman pakis ini. Dan ketika didapati tanaman pakis ini tumbuh baik dan indah, lagi-lagi ketika kami lihat bahwa tanaman pakis ini indah dan baik, kami melupakan lagi untuk menyirami tanaman pakis ini dengan air yang menjadi sumber kehidupan kesegaran pertumbuhan tanaman pakis ini. Demikian juga dalam kehidupan yang kita jalani, seperti yang di awal tadi saya katakan. Acap kali ketika kita ada dalam kondisi yang baik, lancar-lancar saja, tidak ada halangan, tidak ada kesulitan, justru acap kali kita mendapati melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan.
Bagian firman Tuhan yang kita baca, kitab Hosea pasal 11 tadi menggambarkan bagaimana ketika Tuhan melakukan kebaikan demi kebaikan kepada bangsa Israel. Membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Bahkan menolong mereka dalam peperangan demi peperangan. Di tengah-tengah kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka kemudian membangun patung lembu emas dan memuja kepadanya. Demikian juga kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, kita dapat mendapati ketika bangsa Israel mengalami kejayaan, kebaikan, kemuliaan, kebebasan dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Hidup dalam kemakmuran, mereka melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, membelakangi Tuhan dan melakukan ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Ketika kemuliaan itu mereka alami, kebaikan itu mereka rasakan, justru bangsa Israel ini melupakan Tuhan, tidak lagi terus memandang kebaikan Tuhan atas hidup mereka, mengucap syukur dan menyembah Tuhan Allah dengan setia. Akibatnya mereka jatuh dalam dosa, penyembahan berhala, melakukan ketidakadilan, membelakangi Tuhan seperti yang tadi disebutkan di sana. Dan Tuhan kemudian menegur mereka, menghukum mereka, yang akhirnya jatuh kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan ketika bangsa Israel ini bertobat, menyadari akan dosa-dosa kesalahan mereka, Tuhan Allah pulihkan mereka kembali. Ketika mereka ada dalam penjajahan, ketika mereka ada dalam penderitaan, mereka berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan membebaskan mereka. Dan ketika mereka mengalami kebebasan, mengalami kesejahteraan dari Tuhan, kembali mereka gagal untuk melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan, kemuliaan, kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran yang mereka alami membuat mereka lupa, dan akhirnya mereka jatuh lagi di dalam dosa. Tuhan menghukum mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab seruan hati mereka. Mereka bertobat, Tuhan berikan pemulihan, mereka dipulihkan kembali dan kembali. Kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, tentu kita juga mengingat kisah bagaimana Raja Daud, di mana dia hidup dalam kemuliaan. Negara kerajaan Israel makmur, kerajaannya penuh dengan kemuliaan, dan membuat Daud tidak lagi waspada ketika dia memandang kepada Batsheba. Daud jatuh di dalam dosa perzinahan, dosa kejahatan, dengan membunuh Uria di tengah diri Raja Daud, di dalam kemuliaan Raja Daud, di dalam segala kebaikan yang Tuhan karuniakan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, teruslah memandang kebaikan Tuhan, mengucap syukur senantiasa dalam kehidupanmu. Bahwa apa yang ada dalam diri kita boleh ada sebagaimana ada kita sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa dialiri,
mengalir air kehidupan Yesus Kristus yang dekat dengan kita melalui kehidupan rohani yang kita bangun setiap hari. Melalui doa pagi, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui puji-pujian rohani yang kita naikkan, kita pujikan setiap hari. Dalam segala situasi, kebaikan, keberhasilan, atau dalam masa-masa sulit kehidupan kita, kita tetap melihat, terus memandang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, hari ini kita belajar untuk mengucap syukur senantiasa, terus memandang kebaikan Tuhan di dalam situasi yang bagi kita, sekarang ini adalah puncak kejayaan, prestasi, karir, kekayaan materi, usaha yang sedang kita jalani. Jangan lupakan Tuhan. Teruslah kita membangun kehidupan rohani yang dekat dengan Dia. Seorang sahabat yang saya kenal, ketika pertama kali dia tiba di Jogja, dia adalah seorang yang sederhana. Dia mengontrak rumah, dia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah toko. Hidupnya bergantung kepada Yesus Kristus. Dia rajin beribadah, dia rajin hadir dalam ibadah doa. Kemudian dia bukan lagi hidup sebagai seorang karyawan, dia membuka usaha sendiri. Ketika melihat bahwa ada peluang usaha yang baru, usaha baru yang mulai dirintis, dan ketika berhasil berkembang jadi toko yang besar, justru ketika dia mengalami kejayaan dalam usaha pekerjaannya, dia melupakan Tuhan. Dia tidak lagi rajin untuk beribadah. Dia tidak lagi hadir dalam ibadah doa. Dan ketika ditanya, "Loh, kenapa sekarang nggak datang ibadah doa?" "Sibuk Pak Andi, tokonya sekarang banyak pelanggan." Membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak memandang kebaikan Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya. Ini acap kali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Sampai satu kali Tuhan menegur dia melalui sebuah peristiwa, dan dia kembali setia beribadah, setia berdoa dalam segala situasi. Dia belajar, apapun kondisiku, dalam kejatuhanku, kegagalanku, keberhasilanku, kemuliaan, kekayaan, kesuksesanku, aku tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Surga, sungguh kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kali kami sebagai orang-orang percaya, ketika kami ada di puncak keberhasilan kami, puncak karir kami, kemuliaan kami, kesuksesan kami, kekayaan, kemakmuran kami melupakan Tuhan. Kami tidak memandang kebaikan Tuhan. Kami tidak mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Kami membelakangi Tuhan. Kami meninggalkan Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ajar kami pagi hari ini dalam segala situasi kehidupan kami. Kami tetap terus membangun kehidupan rohani
terus memandang kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan kami mengucap syukur atasnya. Berkati untuk sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, baik usaha pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Kami memberikan yang terbaik, segala potensi diri kami, bagi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Berikan perlindungan dalam setiap perjalanan kami, sehingga tempat demi tempat yang kami tuju, Tuhan karuniakan keselamatan. Perjumpaan kami dengan banyak pribadi boleh menyaksikan kasih Kristus. Kami berdoa untuk setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhkan, Kau pulihkan dengan zaman Roh Kudus-Mu. Mujizat Tuhan pun dapat terjadi bagi kami yang terus berharap kepada Tuhan. Berikan hati yang terus berseru, percaya, berharap kepada Tuhan Yesus yang karuniakan segala pemulihan atas hidup kami. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan yang kami jalani, beban berat yang harus kami pikul, dan usaha pekerjaan kami, di mana krisis demi krisis mulai dialami, dirasakan di tengah masyarakat. Tapi kami percaya Tuhan, Kau punya cara yang ajaib mencukupkan segala kebutuhan kami setiap hari melalui usaha-usaha yang kami lakukan. Demikian pula bagi kami yang hidup dalam kesejahteraan, kemakmuran, kemuliaan, kejayaan, keberhasilan. Kami pun tetap memiliki kehidupan rohani yang dekat dengan Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, air kehidupan yang mengalir setiap hari dalam diri kami untuk bertumbuh subur, berbuah melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami kerjakan. Tuhan tolong untuk gereja-gereja Tuhan, setiap hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus gereja yang ada, kami bersatu hati dalam menggembalakan, melayani setiap jemaat yang dipercayakan, untuk terus kami dapat mengajar, bertumbuh bersama-sama, membangun kehidupan yang dekat dengan sumber air hidup, Yesus Kristus, yang memberikan pertumbuhan kedewasaan iman dalam menghadapi berbagai perkara. Cukupkan Dia Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dalam menjalankan berbagai rupa-rupa program pelayanan. Kami bukan saja melakukan tindakan kegiatan rohani, tetapi kami juga membangun jiwa-jiwa yang terus bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau yang akan menolong setiap aparat pemerintah dalam mengerjakan tanggung jawab mereka. Berikan rasa takut akan Tuhan, kesungguhan melayani, dan tanggung jawab dalam setiap tugas yang dipercayakan, sehingga setiap keputusan yang diambil, proyek-proyek pembangunan yang terus sedang dilaksanakan, semua dapat terselesaikan dan mendatangkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan akan berkati, di mana Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam, majemuk, baik ras, suku, bahasa, bangsa, dan budaya. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan menolong, memberkati setiap kami belajar saling menghargai dalam keberagaman, keberbedaan yang ada. Kami saling mendukung, saling menolong, terlebih gereja-gereja Tuhan. Kami tetap dapat menyaksikan kasih Kristus di tengah masyarakat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penyertaan, perlindungan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara, Super Messenger, hari ini kita belajar bahwa dalam segala perkara kita harus terus memandang kebaikan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Acap kali yang terjadi dalam kehidupan kita, justru di saat kita ada dalam keberhasilan, kemakmuran, kejayaan, kesuksesan, kita didapati melupakan Tuhan. Kita berbangga, menyombongkan kehebatan kita, dan melupakan Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali, terus memandang kebaikan Tuhan, mengucap syukur atasnya, dan beribadahlah kepadanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.